Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang sudah bertanya di komentar YouTube saya teman-teman ya. Oke. Seandainya teman-teman tahu jawabannya dari setiap komentar yang ada di channel YouTube saya, teman-teman bisa memberikan masukan juga ya, karena mungkin kayak saya jarang lama meresponnya. Jadi buat teman semua yang tahu jawabannya, mungkin bisa saling membantu ya. Jadi kita gunakan ya channel saya ini untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi ya, sesama wirausaha, sesama yang punya kasus-kasus yang sama ya, agar menjadi agar menjadi jalan, supaya ada jalan keluar ya. Jadi mari kita manfaatkan channel ini untuk saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya, buat sesama teman-teman semua, sesama wirausaha, maupun yang terjadi permasalahan ataupun kasus-kasus yang teman-teman alami ya. Jadi kita bisa mendapatkan pahala, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengetahuan teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ogi Supriyatna ya, dari Ogi Supriyatna. Nah, katanya dia buka rekening di agen mandiri ya, tetapi setiap bulan dia selalu kena biaya admin katanya teman-teman ya. Oke. Nah, kemarin saya sempat tanya jawab langsung ya dengan pihak pegawai Bank Mandiri mengenai masalah ini juga ya. Jadi kata petugas Bank Mandirinya itu mengatakan bahwasanya saat kita membuka rekening itu kan ada beberapa jenis rekening ya, beberapa jenis tipe tabungan maksudnya ya. Ada beberapa jenis tipe tabungan. Nah, mungkin yang yang ditanyakan, yang si penanya tadi itu membuka rekening tabungan dengan dengan tipe terpotong atau harus kena biaya admin teman-teman ya. Jadi jenis tabungannya dia harus kena biaya admin per bulannya ya. Jadi saya kemarin lupa nanya jenis tabungan apa yang kena biaya admin, tetapi kata petugas banknya ya seperti itu. Kalau dia kena biaya admin per bulan, berarti dia membuka rekening dengan jenis tabungan yang memang tiap bulannya kena biaya admin gitu ya teman-teman. Jadi memang setiap membuka rekening itu kita terdapat beberapa jenis tipe tabungan ya, dan itu ada yang kena biaya admin, ada yang enggak ya. Mungkin kalau yang di si penanya tadi dia membuka rekening dengan jenis tabungan yang kena biaya admin per bulannya ya. Jadi itu bukan masalah dia membuka rekeningnya di agen mandiri, tetapi memang dia membuka buku tabungannya dengan jenis tabungan yang memang kena biaya admin setiap bulannya. Oke. Jadi mungkin buat teman semua, kalau membuka rekening tabungan, teman-teman harus tanya dulu kepada petugasnya tabungannya jenisnya apa aja, dan minta dipenjelaskan supaya kita bisa memilih jenis tabungan apa yang akan kita pilih nanti teman-teman ya. Oke. Jangan sampai kita nggak tahu, seperti yang si penanya tadi, dia bingung ya karena setiap bulan dia kena biaya admin dari buku tabungannya tersebut teman-teman ya. Oke. Jadi harus kita jeli ya dalam memilih buku tabungan. Oke. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan lagi ya teman-teman ya, dari, bentar saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari Hardi Firmansyah teman-teman ya, Hardi Firmansyah.
Hardi Firmansyah ini menanyakan bahwasanya, Bang, saya tarik tunai menggunakan link aja di ATM BRI, tetapi kata CSBRI-nya ATM itu sudah lama nggak bisa tarik tunai, cuma bisa transfer uang saja, dan saldo link aja saya terpotong dan katanya sukses di link aja, tetapi masalahnya uang saya tidak keluar di ATM dikarenakan ATM-nya dari dulu gak bisa tarik tunai. Nah, itu gimana, Bang? Nah, kalau secara secara umum sebenarnya itu bukan kesalahan kita, teman-teman, atau bukan kesalahan si penanya. Karena apa? Namanya ATM memang digunakan untuk transfer, tarik tunai, dan sebagainya. Oke, kalau di situ dia bilang nggak bisa tarik tunai, biasanya ATM-nya tuh nggak diisi uang atau nggak ada uangnya, atau memang sengaja tidak diisi uang, itu teman-teman ya. Dan itu seharusnya dari pihak bank sendiri memberikan tanda di mesin ATM-nya bahwasanya ATM ini tidak bisa tarik tunai, bisanya untuk transfer dan lain-lain kecuali tarik tunai gitu ya. Jadi kalau di tempat saya seperti itu teman-teman ya, di bank BRI saya, kalau misalnya di ATM-nya tuh nggak ada uangnya ataupun kosong, habisan uang di mesin ATM-nya, maka dari pihak satpam atau pihak bank dari bank BRI-nya itu memberikan tanda tulisan di situ, di ruangan itu, bahwasanya ATM ini tidak bisa untuk tarik tunai. Oke. Nah, jadi kalau yang sudah terlanjur bertransaksi di ATM tersebut tarik tunai ya, karena dia tidak tahu bahwasanya ATM-nya itu tidak bisa untuk tarik tunai, maka langkahnya adalah teman-teman harus lapor kepada pihak satpam BRI-nya situ ataupun ke CS-nya bahwasanya kita sudah terlanjur melakukan transaksi tarik tunai di ATM tersebut, karena kita tidak tahu bahwasanya ATM tersebut memang tidak bisa untuk tarik tunai dan saldonya sudah terpotong dan uangnya tidak keluar. Jadi nanti akan dikasih solusi sama pihak bank BRI-nya teman-teman ya, karena di tempat saya juga seperti itu. Jika sudah terlanjur transaksi ataupun kita karena tidak tahu kalau uangnya sudah habis, kita sudah terlanjur transaksi, saldo terpotong dan uang tidak ada, ya kita harus lapor ke petugasnya yang ada di Bank Mandiri tersebut teman-teman ya. Oke, nanti akan dikasih jalan keluarnya. Yang penting teman-teman kasih aja struknya atau bukti tarik tunainya di situ teman-teman ya. Oke, kemudian ada juga kasus yang terjadi mesin ATM-nya itu kita tarik tunai, kemudian sudah berhasil, tetapi kita mengira tidak berhasil karena uangnya nggak keluar ya. Kemudian kita keluar, nggak taunya udah beberapa lama uangnya baru keluar dari mesin ATM-nya. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman ya, kalau kita bertransaksi lewat ATM umum ya, ATM umum atau ATM bersama, terkadang memang mesin ATM-nya agak lelet. Jadi kita jangan terburu-buru untuk keluar dari ruang mesin ATM-nya ya. Kita tunggu beberapa saat dulu saat kita melakukan transaksi tarik tunai ya. Kita tunggu supaya uangnya keluar dulu ya, atau bisa jadi kita cek dulu saldonya apakah saldo kita berkurang atau tidak. Kalau berkurang otomatis transaksinya berhasil dan kita harus menunggu uangnya sampai keluar, jangan sampai kita tinggal ya. Kalau sampai kita tinggal, kita udah keluar dari ruangan, nggak taunya ada orang masuk dan uangnya keluar, otomatis uangnya bisa jadi hilang dan bisa jadi dikembalikan atau diberitahu oleh si urutan yang masuk ke mesin ATM tadi teman-teman ya. Ya kalau orangnya jujur sih enak ya, uangnya bisa kembali. Tapi kalau orang yang nggak jujur, uangnya kan bisa hilang melayang. Oke, jadi teman-teman harus berhati-hati setiap melakukan transaksi di ATM ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi mungkin saja teman-teman ya untuk share pada video kali ini tentang bank ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.